Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk pembelajaran pertama kita akan membahas tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang 1. Cara membaca sesuai dengan tanda baca. Pembahasan kedua, cara menjawab pertanyaan yang tepat. Pembahasan ketiga, kata-kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Pembahasan keempat, cara menjawab pertanyaan teks pawai budaya. Nah, sekarang Pak Guru mau memberikan contoh cara membaca sesuai dengan tanda baca agar kalian bisa memahami isi bacaan yang benar. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengkeng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, untuk pembahasan 1 kita cara menjawab pertanyaan. Untuk cara menjawab pertanyaan ini ada hal-hal yang kalian perlu diperhatikan. Yaitu 1. Menjawab pertanyaan harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Yang kedua, syaratnya jawaban pertanyaan tidak boleh diisi tanda baca tanya di akhir kalimat. Ya, jadi di akhir kalimat itu tidak boleh isi tanda tanya kalau berupa jawaban. Pada akhir jawaban diisi tanda baca titik. Nah, itu. Nah, terus pembahasan kedua, contoh cara menjawab pertanyaan. Contoh cara menjawab pertanyaan, ini ada contoh, Bapak berikan 4 contoh. Nanti kalian ikuti seperti ini cara menjawab pertanyaan yang Bapak berikan soal nanti di akhir pembelajaran ini. Sesuai dengan judul bacaan di atas ya. Contohnya umpamanya, siapa nama ibumu?
kamu. Nah, ini nama ibu saya adalah Santi. Jadi ini mengacu pada siapa nama orang. Contoh kedua, berapa jumlah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Sanur tahun pelajaran 2021-2022? Nah, ini ada tanda tanyanya. Kena pertanyaan. Jumlah siswa, cara jawabnya, jumlah siswa kelas 4A SD Negeri 1 Sanur tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 25 orang. Nah, sekarang nomor 3 menggunakan kata di mana. Di mana Made tinggal? Made tinggal di Renon. Yang keempat, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa kamu tidak sekolah kemarin? Saya tidak sekolah kemarin karena sakit. Kalau nanyakan kamu, jawabannya saya ya, jangan kamu lagi nanti ya. Nah, kata-kata tanya dalam kalimat tanya yang sering kita jumpai di SD yaitu kata siapa. Itu untuk menanyakan orang. Nomor 2, kata berapa. Kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Terus ada nomor 3, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Terus ada kata nomor 4, kata kapan untuk menanyakan waktu. Terus yang kelima, kata bagaimana untuk menanyakan keadaan. Dan kelima ada kata apa untuk menanyakan nama. Nah, ini Bapak Guru berikan soal. Ada 5 soal, nanti kalian selesai ya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks pawai budaya di atas dengan cara menjawab yang tepat. Kalau sudah selesai, ingat unggah di Classroom ya. Di Classroom nanti kalian unggah di Classroomnya. Sudah berikan linknya ya. Nomor 1, apa nama judul bacaan di atas? Yang Bapak baca tadi itu. Terus nomor 2, di mana pawai budaya tersebut diadakan? Nah, nomor 3, ada berapa paragraf pada bacaan di atas? Nah, nomor 4, apa nama pakaian adat wanita dari Toraja? Terus nomor 5, mengapa Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya? Nah, itu kalian unggah nanti di Classroom. Dan nanti Bapak akan periksa, karena sekarang Bapak masih dalam keadaan sakit, terpaksa juga Bapak buat pembelajaran biar kalian bisa belajar ya. Nanti Bapak akan periksa kalau sudah kalian unggah di Classroom, karena di Classroom tidak akan hilang ya. Kalau kalian unggah di WhatsApp, suatu saat Bapak mau periksa tidak ada lagi karena sering terhapus ya. Itu ya anak-anak. Demikian dulu, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ingat, semangat, kalian pasti bisa. Selalu cuci tangan, jaga jarak, pastikan kalian selalu ingat pada Yang Kuasa ya. Bila keluar rumah tetap selalu pakai masker. Sampai jumpa.